Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kita hari ini akan melanjutkan pelajaran yang sudah kita mulai di dua pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke pelajaran nomor 3 dari buku Abu Yahsan Baharun, yaitu Pengantar Belajar Ilmu Nahwu. Di sini beliau berkata, setiap isim yang dikenai pekerjaan fa'il atau dengan kata lain dikerjakan oleh fa'il namanya maf'ulun bih. Hukumnya harus pakai fathah atau mansub. Seperti contohnya adalah contoh pertama, yafhamu Muhammadun ad-darsa. Yafhamu Muhammadun ad-darsa. Muhammad memahami pelajaran. Pelajaran itu adalah maf'ul bihi. Kemudian contoh kedua, yahmilu Aliyun al-kitaba. Ali membawa kitab. Nah, kitab itu adalah maf'ul bihi, makanya harokatnya dibaca fathah. Yahmilu Aliyun al-kitaba. Contoh berikutnya, akalal waladu al-khubza. Anak itu telah memakan roti. Roti di sini menjadi maf'ulun bih, makanya dibaca fathah. Akalal waladu al-khubza. Kemudian contoh berikutnya, yashrabu ar-rajulu al-ma'a. Laki-laki itu sedang meminum air. Al-ma'a, air. Air di situ menjadi maf'ul bih, maka dibaca fathah. Jadi pembahasan kali ini kita membahas tentang kalimat yang menjadi maf'ul bihi di dalam jumlah fi'liyah. Apa itu maf'ul bihi? Maf'ul bihi itu adalah isim yang menjadi objek sebuah pekerjaan atau menjadi korban, bahasa gampangnya menjadi korban dari sebuah pekerjaan. Atau dengan kata lain yang lebih mudah, maf'ul bih itu adalah jawaban dari sebuah pertanyaan. Kalau misalkan ada suatu kejadian, yaitu misalkan pemukulan, maka kalau ada pertanyaan siapa yang dipukul, jawaban dari siapa yang dipukul itu adalah maf'ul bihi. Misalnya, daraba Zaidun Amron. Zaid memukul. Siapa yang dipukul? Amron, adalah Amr. Maka Amr di situ menjadi maf'ul bihi. Jadi itu pemahaman singkat tentang maf'ul bihi. Ini maf'ul bihi ini yang dikenai pekerjaan atau yang menjadi objek sebuah pekerjaan. Kalau kita melihat teman kita sedang makan apa? Nah, jawaban dari itu adalah maf'ul bihi. Atau yang dimakan itu apa? Itu adalah maf'ul bihi. Misalnya teman kita namanya adalah Ali. Akala Aliyun at-tuffaha. Ali telah memakan apel tufah. Maka di sini yang menjadi maf'ul bihi atau menjadi objek pekerjaan makanan tadi adalah apel at-tufah. Maka lafaz at-tufah harokat terakhirnya dibaca fathah. At-tuffaha, apel. Ya, itu adalah maf'ul bihi. Hukumnya maf'ul bihi itu bagaimana? Ya tadi pertama adalah dia itu berharokat fathah. Maf'ul bihi ini berharokat fathah. Ya. Kemudian maf'ul bihi ini tidak seperti fa'il. Kalau fa'il dia harus jatuh setelah fi'il. Adapun maf'ul bih kadang bisa jatuh sebelum fi'ilnya. Misalnya contohnya, at-tuffaha akaltu. Aku hanya memakan apel itu. Maka apel di sini menjadi objek pekerjaan makan tadi, yaitu maf'ul bih. Maka harokatnya dibaca fathah. Ya, itu adalah maf'ul bihi. Ya, saya rasa ini mudah dipahami dan tidak perlu dibahas lebih panjang, dan kita langsung masuk ke nomor 4. Nomor 4 dari buku ini, beliau Ustaz Hasan Baharun berkata, setiap isim yang jatuh atau berada sesudah huruf jar. Apa contoh huruf jar? Seperti kata beliau, fi, ila, min.
fi, kemudian ila dan min, ini adalah contoh-contoh huruf jar dan lain-lain. Maka isim tersebut harus memakai kasroh. Harokat akhirnya harus berharokat kasroh atau yang disebut dengan majrur. Seperti contohnya bil qalami, dengan pena. Fil baiti, di dalam rumah. Minal madrasati, dari sekolah. Ilas suqi, ke pasar. Ya, jadi semua isim yang jatuh setelah huruf jar ini banyak contohnya di ya bisa kita lihat di kitab-kitab nahwu yang lebih tebal, tapi di sini beliau hanya menyebutkan 3 dari sekian banyak huruf jar, fi, ila, min. Nah, setiap isim yang jatuh setelah huruf-huruf tersebut, maka isim tersebut akhirnya, harokat akhirnya itu harus dibaca kasroh, hukumnya dibaca kasroh. Ini secara umum ya, karena kita dalam buku ini tidak membahas terlalu dalam, tapi hanya membahas yang umum-umum saja. Dan umumnya isim yang jatuh setelah huruf fi, ila, min atau huruf jar itu berharokat kasroh. Contohnya, kita ingin mengatakan saya menulis menggunakan atau dengan pulpen. Apa bahasa Arabnya saya menulis? Katabtu, saya telah menulis. Apa bahasa Arabnya dengan bi, pakai huruf ba. Nah, bi ini adalah termasuk huruf jar. Pulpen bahasa Arabnya apa? Al-qalam, berarti katabtu bil qalami, aku menulis dengan kolam. Nah, lafaz kolam ini harokat akhirnya itu dibaca kasroh. Kenapa? Karena didahului oleh huruf ba, bi di situ. Bil qalami. Nah, contoh lagi, contohnya misalnya kita ingin mengatakan saya belajar di sekolah. Apa bahasa Arabnya saya belajar? Ta'allamtu, saya telah belajar. Bahasa Arabnya di apa? Fi. Nah, fi ini termasuk huruf jar. Maka setiap isim yang jatuh setelah huruf jar, huruf fi ini, dia harus dibaca kasroh secara umum. Berarti dalam sekolah apa? Sekolah bahasa Arabnya madrasah. Maka dalam contoh ini adalah ta'allamtu fil madrasati. Madrasah dibaca kasroh huruf akhirnya. Kenapa? Karena didahului huruf fi. Ya. Contoh lain, saya pulang dari pasar. Apa bahasa Arabnya pulang? Roja'a. Kalau saya pulang bahasa Arabnya roja'tu, saya telah pulang. Dari bahasa Arabnya adalah min. Nah, min itu dari tadi itu adalah huruf jar. Maka setiap isim yang jatuh setelah min harus dibaca kasroh, harokat terakhirnya. Dalam contoh ini pasar, apa bahasa Arabnya pasar? As-suq. Maka kita gabungkan roja'tu minas suqi. Minas suqi. Kenapa dibaca qi? Karena dia jatuh setelah huruf jar yaitu min. Aku telah pulang dari pasar. Itu adalah faedah nomor 4. Nanti di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas tentang isim ma'rifah dan isim nakirah. Apa itu isim ma'rifah? Apa itu isim nakirah dan bagaimana hukumnya dan bagaimana menerjemahkan kedua isim tersebut? Kita akan bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Dan pesan saya kepada semua yang mengikuti pelajaran ini akan sangat bermanfaat dan lebih bermanfaat dan cepat mendapatkan manfaatnya kita manakala kita sering mengulang dan praktik, membuat contoh sendiri, kemudian mempraktikannya ke kitab yang kita baca yang berharokat. Ini apa isim, apa fiil, ini fa'il, mana fa'ilnya, mana maf'ul bihnya. Nah, itu kalau kita praktekkan teori-teori yang sudah kita pelajari, maka insya Allah kita akan lebih cepat, mudah untuk membaca kitab-kitab yang tidak berharokat, dan jangan lupa banyak menghafal kosakata bahasa Arab. Sekian pelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.